Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman jumpa lagi bareng saya Daniel dalam channel Catatan Daniel, dan di channel ini kami biasanya membahas hal-hal menarik seputar investasi saham, baik itu dari sudut pandang fundamental maupun cerita atau kisah-kisah sukses para investor yang tentu saja telah sukses maupun gagal dalam berinvestasi saham. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal mengulik salah satu mitos, yakni saham stock split ini biasanya akan membantu atau ngefek pada harga saham. Nah, sejatinya teman-teman, aksi stock split ini nggak akan memberi dampak apapun terhadap fundamental suatu saham. Tetapi tentu saja ada dampaknya pada pergerakan harga. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita simak bersama setelah pesan-pesan berikut. Ada sekitar 4 saham yang telah mengajukan rencana stock split atau pemecahan nilai pada Juli 2024 ini. Nah, sepanjang 2024 sebenarnya sudah ada 8 saham yang melakukan stock split, dan pertanyaannya, gimana nasib sahamnya yang telah stock split ini? Sebagai informasi, stock split ini sebenarnya adalah aksi pemecahan nilai saham yang mana tujuannya adalah nominal harga saham menjadi lebih rendah sehingga bisa meningkatkan likuiditas transaksi di saham tersebut. Nah, sebenarnya jadi aksi stock split ini tidak mengubah fundamental saham sama sekali, yakni dia hanya memecah jumlah lembar saham yang beredar agar menjadi lebih banyak. Tentu saja berbeda dengan aksi right issue yang menambah jumlah lembar saham sehingga memberikan efek dilusi dan juga penurunan dari segi laba bersih per saham serta metrik lainnya yang tentu saja dihitung dengan pembagian jumlah lembar saham. Nah, tetapi apa sebenarnya dampak signifikan dari aksi stock split ini terhadap harga saham? Nah, teman-teman, sebenarnya salah satu kejadian legendaris yang membuat aksi stock split ini jadi kambing hitam adalah ketika UNPR saat itu melakukan atau Unilever melakukan stock split pada akhir 2019, dan setelah itu harga sahamnya terus-menerus turun hingga video ini dibuat. Dari yang dulunya 8 ribuan sekarang menjadi 3 ribuan. Nah, apakah aksi stock split itu salah? Sebenarnya nggak ada yang salah dari aksi stock split UNPR atau aksi stock split saham yang lain. Hanya saja memang karena stock split tersebut jumlah lembar tentu saja makin banyak. Tentu saja jumlah investor yang hold juga meningkat. Maka tekanan jual terhadap saham UNPR ini juga semakin meningkat. Pasalnya, ada faktor fundamental yang tentu saja membuat saham Unilever ini menjadi kurang menarik. Sebenarnya hal ini juga terjadi pada beberapa saham yang melakukan stock split. Di antaranya adalah saham Oki, kemudian ada saham PPRO dan juga saham ERA. Beberapa saham yang stock split sepanjang 2023 hingga 2024 ini juga tentu saja ada yang anjlok hingga lebih dari 20%. Sebut saja SMDR, kemudian ada Temas, kemudian ada saham Tugu, ada juga saham CCID, SKLT, TBMS, dan juga SCCO. Nah, selain itu, ada juga salah satu fenomena yang sering terjadi pada saat mau melakukan stock split, yakni mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Kita ambil contoh saja, ini saham BBCA saat melakukan stock split di September 2021 yang lalu, hingga sahamnya mencatatkan kenaikan sekitar 11% dalam 2 bulan sebelum stock split. Bahkan kasus teranyar teman-teman, yakni saham PBID juga naik sekitar 49% jelang stock split. Nah, meskipun dalam kasus PBID sebenarnya ada story pembagian dividen dengan tingkat yield dividen yang sangat menarik. SMDR juga sempat mengalami kenaikan hingga 34% dalam waktu 1 bulan sebelum harga stock split terjadi. Termasuk INDS yang bakal stock split di Juli 2024 ini dan telah mencatatkan kenaikan hingga 48% dalam waktu 1 pekan terakhir.
Jadi, apakah sebenarnya ada korelasi antara kenaikan harga saham sebelum dan tentu saja penurunan sesudah aksi stock split ini? Tentu saja teman-teman, penurunan harga saham yang melakukan stock split ini disebabkan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah tentang fundamental. Jadi, fundamentalnya ini bisa dibilang kurang menarik. Nah, sehingga setelah stock split, para holder dari institusi yang kepemilikan dengan jumlah yang meningkat akan melakukan penjualan. Masalahnya teman-teman, jumlah lembar saham yang dimiliki juga ikut meningkat sesuai dengan rasio stock split. Sehingga tingkat daya jualnya jadi terlihat lebih besar dan tentu saja hal ini memancing investor retail untuk juga jualan. Nah, dari situ sebenarnya tekanan jual saham stock split ini akan meningkat drastis. Kemudian yang kedua teman-teman, saham stock split ini juga meningkatkan supply saham yang beredar yang bisa ditransaksikan. Nah, jika saham yang melakukan stock split itu gak punya daya tarik seperti pertumbuhan kinerja bisnis yang tentu saja menjanjikan ataupun pembagian dividen dengan tingkat yield yang menarik, sebenarnya efeknya juga bisa jadi pada tekanan jual yang ikut meningkat. Lalu yang berikutnya tentang posisi harga saham yang berada di atas harga valuasinya. Sehingga setelah stock split, ini adalah waktu terbaik untuk para holder yang mulai jualan karena memang tingkat likuiditasnya mulai meningkat. Lantas hubungan antara kenaikan harga saham sebelum periode stock split terhadap aksi korporasi ini sebenarnya bisa kita bahas, yakni bila saham tersebut rutin bagi dividen, tentu saja akan lebih menarik untuk memborong saham tersebut sebelum stock split terjadi. Nah, hal ini dilakukan agar sebenarnya tingkat dividen yield ini yang kita peroleh setara dengan periode sebelum stock split. Nah, karena setelah stock split, jumlah saham beredar akan dipecah dalam nominal tertentu, sehingga nominal dividen per sahamnya yang dibagikan juga akan tentu saja dipecah atau lebih kecil. Hal ini tentu saja memicu aksi borong saham dividen jelang stock split. Nah, selain itu, saya pribadi atau beberapa teman-teman yang sering menemukan diskusi ini gak punya atau gak menemukan alasan yang kuat kenapa harus beli saham sebelum stock split. Nah, sebenarnya jika kita membeli saham setelah stock split dengan tingkat modal yang sama, ini nggak jauh beda dengan tingkat dividen yang kita peroleh. Hanya saja teman-teman, khusus untuk pemodal yang besar, yakni di atas 1 miliar, jika beli setelah stock split, investor atau trader ini tentu saja butuh yang namanya memborong barang dalam lot yang besar. Nah, tentu saja hal ini sulit karena memang membuatnya membeli pada beberapa tingkatan harga. Maka harga rata-rata yang terjadi jadi kurang menarik. Nah, serta hal ini juga membutuhkan waktu. Nah, tentu saja untuk pemodal besar yang punya modal besar untuk bertransaksi ini memilih masuk sebelum stock split agar transaksi jadi lebih sederhana. Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan saat saham akan melakukan aksi stock split ini. Kalau kita runut sebenarnya yang pertama ini lebih mengerucut pada 4 hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita menambah muatan sebelum stock split. Nah, yang pertama, saham tersebut memiliki tingkat dividen dengan yield yang menarik. Lalu yang kedua, saham tersebut punya prospek pertumbuhan bisnis yang menarik. Nah, kemudian yang ketiga, saham tersebut tidak punya risiko hutang yang besar. Dan yang keempat, saham tersebut masih dalam radar yang wajar atau kategori valuasi yang wajar untuk kita beli. Nah, dari keempat syarat ini sebenarnya kita bisa memborong saham sebelum stock split. Nah, jadi kita juga bisa mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan tingkat dividen setara sebelum stock split. Nah, akan tetapi teman-teman, jika sahamnya ini nggak pernah bagi dividen, kemudian kinerja keuangannya juga fluktuatif, kemudian risiko hutang besar, dan harganya udah terlalu mahal atau valuasinya udah melebihi valuasi, alangkah lebih baik kita skip aja dan tunggu masuknya ketika permintaan beli ini sudah mulai tinggi lagi. Nah,
teman-teman, sebagai informasi penutup, kita akan sampaikan tentang 4 saham yang akan berencana melakukan aksi stock split di bulan Juli 2024 ini. Nah, terdapat 4 saham yang punya rencana, yakni DSSA dengan rasio 1:10, kemudian PUDP dengan rasio 1:2, ada juga saham Aldo dengan rasio 1:2, dan INDS dengan rasio 1:10. Nah, beberapa saham ini atau keempat saham ini tentu saja akan stock split di bulan Juli 2024 ini. Nah, apakah tingkat rasio akan mempengaruhi pergerakan harga saham berikutnya? Sebenarnya ini enggak seperti itu, teman-teman. Jadi, saham yang stock split dengan rasio tinggi belum tentu harganya turun dalam ataupun naik tinggi. Sebut saja saham Temas yang stock split dengan rasio 1:46, harga sahamnya justru sudah turun 46% sejak stock split di bulan Mei 2023 lalu. Nah, sementara itu, saham GMTD yang stock split dengan rasio 1:10 justru telah mengalami kenaikan 66% setelah melakukan stock split pada Januari 2024 ini. Jadi sebenarnya nggak ada korelasi yang kuat antara rasio stock split dengan peluang kenaikan atau penurunan harga. Jadi teman-teman, itu pembahasan yang bisa kami sampaikan terkait dengan aksi stock split atau pemecahan saham. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu kita dalam memahami setiap aksi korporasi. Oke, jika teman-teman punya pendapat berbeda atau analisis berbeda, silahkan sampaikan melalui kolom komentar, dan terima kasih atas atensi Anda.